ini kita akan lebih mendalami lagi pada tingkat selanjutnya. Untuk sekarang kita lanjutkan sebagaimana yang ada yang termaktub di dalam kitab Taqriratu As-Saniyah. Kita tidak akan keluar dari itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita kemarin sudah sampai pada yaitu bait awaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Yarwihi al-dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kita sudah sampai kepada syarat yang kelima, yaitu dhabitun. Al-dhabtu sadrin wa huwa ayyusbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdharihi matasya. Yaitu dhabit itu dibagi menjadi dua. Dhabit yang pertama adalah dhabtus sadri dan yang kedua adalah dhabtus sadri, yang kedua adalah dhabtul kitab. Nah, dhabtus sadri ini adalah di mana seseorang itu memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa. Jadi ketika dia mendengarkan daripada gurunya, mendengarkan hadis dari gurunya, kemudian ia akan bisa menyampaikan kembali apa yang didapatkan dari gurunya tersebut matasya, kapan yang ia mau. Au dhabtu kitabin. Atau yang kedua adalah dengan dhabt, yaitu dhabit secara kitab, secara tulisan. Wa huwa siyanatuhu indahu min yaumi sami'a ma fihi wa sahahahu ila ayu adiya minhu. Kemudian adalah yang kedua adalah dengan tulisan, yaitu mengimlakkan. Jadi tatkala ia mendengarkan hadis daripada gurunya, kemudian ia menuliskan di dalam sebuah kertas atau mungkin dalam sebuah kitab, kemudian disahihkan kepada gurunya, setelah itu barulah ia sampaikan. An mislihi yata'allaqu bi yarwi. Ya, ini kemudian adlun dhabitun an mislihi, maksudnya adalah an mislihi ini setiap tobaqoh, orang-orang yang meriwayatkan di dalam satu sanad itu semuanya dhabit. Nah, untuk yang dhabit itu ada dua, yaitu dhabtut tam dan dhabtun nakis. Dhabit secara sempurna itu adalah syarat untuk sahih lidzati, sedangkan yang lebih rendah lagi tingkat kedhabitannya itu adalah miliknya sahih li ghairih dan hasan lidati. Sedangkan untuk kita sekarang membahas tentang sahih lidati, sehingga yang kita gunakan adalah dhabtut tam atau yang paling sempurna dalam hafalannya. An mislihi yata'alaku bi yarwi, ay yarwihi adlun dhabitun an adlin mislihi, bermakna ketika seseorang itu meriwayatkan dari gurunya dan gurunya itu seorang yang adil, yang dhabit, maka yang meriwayatkannya pun juga seorang yang dhabit, yang adil. Misalkan kita contohnya adalah seperti hadis yang kemarin, innamal a'malu binniyat. Itu kan hadatsana al-Humaidi qala hadatsana Sufyan. Nah, Imam Al-Humaidi ini mendengarkan dari Sufyan. Pertama adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang yang adil, orang yang dhabit, mendengar daripada Al-Humaidi. Al-Humaidi orang yang dhabit, orang yang adil. Kemudian Imam Al-Humaidi ini Abdullah ibnu Zubair ini mendengarkan dari Sufyan. Nah, Sufyan juga orang yang adil, yang dhabit. Dhabitnya dhabtit tam. Kemudian Sufyan mendengarkan dari Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Nah, Yahya ibnu Sa'id al-Ansari ini juga termasuk tam, dhabitnya dhabit tam. Kemudian Yahya ibnu Sa'id al-Ansari ini mendengar dari Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi, itu juga termasuk orang yang dhabtu tam, sehingga mendengarkan dari gurunya juga dari dhabit yang tam. Nah, Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi mendengarkan dari Alqamah ibni Sa'id al-Laisi. Nah, Alqamah ibn Sa'idin al-Laisi. Nah, mendengarkan dari Alqamah ibnu Waqqas al-Laisi, bukan Sa'id. Alqamah ibnu Waqqas al-Laisi. Siapa? Alqamah ibnu Waqqas al-Laisi ini mendengarkan dari mendengarkan dari Sayyidina Umar ketika di atas mimbar. Kemudian Sayyidina Umar mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini semuanya, seluruh orang yang meriwayatkan ini sampai kepada terakhir yaitu Imam Bukhari, itu orang yang dhabit tam, sehingga hadisnya dihukumi sebagai hadis yang sahih lidzatih. Min awali sanadi ila muntahahu, dari awal sanad sampai terakhir.
yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW. Berarti ini namanya hadis marfu. Kemudian au sahabi, berarti dari Imam Bukhari sampai sahabat, berarti itu hadisnya hadis mauquf, yaitu yang diidofahkan atau yang dinisbatkan kepada sahabat, itu namanya hadis mauquf. Kemudian dari min awali sanad Imam Bukhari sampai kepada tabi'in, itu namanya hadis maqtu', yaitu hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in, itu berarti hadisnya maqtu'. Fadakhala fi sahih al-marfu' wal mauquf wal maqtu'. Seperti yang dijelaskan tadi. Maka sahih di sini juga masuk kepada hadis marfu', mauquf dan maqtu'. Mu'tamadun bi fathil mim, yaitu mu'tamadun. Sifatul lidhabit. Mu'tamad itu sifatnya dhabit, yaitu sifat yang dhabit, yaitu mu'tamad, orang yang mu'tamad fi dhabtihi. Bimakna orang tersebut memang mu'tamad atau diakui kedhabitannya oleh siapa? Oleh para ulama. Min sadrihi lima yumli. Dari hatinya, yaitu menghafal dengan hafalannya ketika dia menuliskannya. Lima yumlihi wa naqlihi min kitabihi lima yarwihi. Kemudian memindahkannya dari hatinya, dipindahkan kepada tulisannya lima yarwihi, tatkala ia meriwayatkannya. Jadi memang ada yang seorang perawi itu meriwayatkan dari hafalannya, kemudian ada juga yang meriwayatkan dari tulisannya. Seperti itu. Fa'ulima anna sahiha lidzatihi ma jama'a syurutan khamsah. Maka dengan demikian kita ketahui bahwa syaratnya daripada sahih lidzatihi itu adalah memenuhi lima syarat. Yang pertama adalah ittisal sanadi. Yang pertama adalah ittisal, mutasil, bersambung sanadnya dari awal sampai akhir, dari Imam Bukhari sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Tirmidzi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kepada sahabat atau kepada tabi'in, tergantung hadisnya. Kalau hadisnya marfu' berarti sampai Rasulullah, kalau hadisnya maqtu' berarti sampai tabi'in, kalau hadisnya mauquf berarti sampai sahabat radhiyallahu anhum. Wasalamata minasyudud, kemudian selamat dari syaz. Wasalamah minal illati al-qabihah, kemudian selamat dari kecacatan yang merusak daripada hadis tersebut. Wa ayyakuna kullun min rawatihi adlan riwayatan, kemudian setiap orang yang meriwayatkan juga harus dikukuhkan keadilahannya, dia harus orang yang adil, sebagaimana yang telah tersampaikan sebelumnya. Apa sih adil itu? Adalah itu apa aja kriterianya, itu sudah dibahas kemarin. Kemudian wadhabiton. Nah, dhabit di sini dhabit tam, yaitu sempurna, 90 sampai 100, yaitu dhabitnya dhabit tam. Misaluhu marawahu al-Bukhari min tariqil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Nah, hadis ini diriwayatkan melalui jalur A'raj. Nah, A'raj ini terkenal dengan dhabit yang tam. Sedangkan di riwayat lain itu ada yang dari Imam Muhammad bin Amru, yaitu orangnya shaduk. Bahkan ada sebagian yang mendhaifkannya. Tetapi di sini kita sebagai contoh namanya hadis sahih lidzatih, yaitu melalui jalur al-A'raj. Orangnya terkenal terkenal siqah. Dan semua yang meriwayatkan dalam hadis ini itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini merupakan dhabit tam, kemudian terpenuhi syarat yang 5 sehingga dihukumi hadis tersebut sahih lidzatih. Wa hukmuhu annahu shalihun lil ihtijaj bihi. Nah, hukumnya bagaimana? Hadis sahih lidzati itu hukumnya bisa digunakan sebagai hujah wal istishhadi bil ittifaq fil usuli wal furu', dan juga bisa digunakan sebagai istinbat di dalam hukum maupun yang asal maupun yang furu'. Kama annahu yajibul amal bihi bisyurut, sebagaimana bahwasanya hadis sahih itu wajib untuk diamalkan dengan syarat-syarat ketentuannya, yaitu bahwa hadis-hadis yang sahih itu bisa digunakan untuk sebagai amal atau sebagai landasan hukum. Nah, di sisi lain di sini tidak dijelaskan tentang hadis sahih li ghairih. Nah, akan saya bahas sedikit, yaitu hadis hasan li ghairih, atau kita bahas pada video selanjutnya, yaitu hadis sahih li ghairih, sahih li ghairih. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.